Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, untuk yang selanjutnya adalah praktek coaching untuk kasus yang ketiga yang akan diperankan oleh sebagai coach adalah Ibu Ida Fatihatul Rahmawati, kemudian sebagai coach adalah Ibu Astuti Hati Rahayu, dan sebagai observer adalah saya sendiri. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Bu Ida dan Ibu Astuti. Silakan. Ya, terima kasih Pak Eko sudah mempersilahkan kami untuk praktek coach kali ini untuk kasus ketiga. Terima kasih, saya sebagai coach dan Bu Astuti sebagai coachee. Saya mulai ya. Assalamualaikum Bu Astuti. Waalaikumsalam Bu. Wah, kenapa nih Bu Astuti kok suaranya lemes gitu, nggak semangat? Ada apa ya Bu? Iya nih Bu, saya lagi sedih banget, lagi galau. Saya kayaknya butuh tempat curhat deh untuk bisa membuka pikiran saya tentang masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh gitu ya Bu. Oh boleh banget Bu, saya siap untuk menerima curhatan Ibu, siap untuk berdiskusi, dan siap menjadi pendengar yang baik. Apa sih yang enggak buat teman saya tercinta ini? Apa yang bisa saya bantu Bu Astuti? Iya, terima kasih sebelumnya Bu Ida, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Oke Bu, ini rahasia ya Bu? Rahasia kita berdua ya? Iya. Iya. Siap Bu. Jadi apa Bu yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bu Astuti capai dari diskusi atau curhatan kita hari ini? Ya, gini Bu Ida, saya kepengen curhat sama Bu Ida dengan harapan setelah curhat nanti saya bisa bisa nggak sedih lagi gitu, nggak galau lagi. Sekarang pokoknya posisi saya lagi galau banget pokoknya Bu Ida. Tolong dengerin curhat saya nanti ya Bu Ida ya. Oke Bu, siap, saya siap menerima curhatan. Ada lagi nggak Bu yang mau diceritain lagi? Kayaknya nggak sih, itu aja. Oke deh, coba nih Bu Astuti cerita ke saya apa yang Bu Astuti rasakan hari ini. Gini Bu, saya tuh ya lagi nggak banget sama kepala sekolah kita, Pak Indra. Rasanya nggak nyaman banget dengan Pak Indra deh hari ini. Oh gitu ya Bu. Apa sih yang membuat Bu Astuti itu nggak suka atau nggak nyaman dengan sikap Pak Indra Bu? Iya, habisnya Pak Indra itu ngeselin banget, nggak adil deh. Ngeselin, nggak adil seperti itu. Wah, nggak adil Bu. Coba Bu Astuti jelaskan lagi ke saya bagaimana sikap Pak Indra yang membuat Bu Astuti merasa Pak Indra itu nggak adil dan ada yang mengganjal di hati. Iya, soalnya aku barusan ditegur sama Pak Indra, Bu Ida. Saya dapat teguran, cukup keras lagi tegurannya. Gimana aku nggak sedih, Bu Ida? Oh gitu ya Bu. Dapat teguran dari kepala sekolah, dari Pak Indra? Wah, Iya, ada dari apa Pak Bu? Indra. Apa sih yang Ceritanya, membuat... Iya, gimana Bu? iya, ceritanya panjang, Bu Ida. Panjang banget ceritanya. Oh gitu ya Bu ya. Nggak apa-apa deh, saya siap mendengarkan Bu, walaupun panjang dan lebar sama dengan luas Bu. Saya juga mau dengerin kok Bu. Siap Bu. Mau 1 jam, 2 jam atau 24 jam siap kok Bu ya. Iya, Oke Bu. Apa jadi sih Bu? gini, Bu Ida. Bu. Iya, jadi gini, kemarin kan saya habis supervisi, pas ada pengawas datang itu kan, Bu Ida tahu ya, ada pengawas datang itu kan Iya Bu. supervisi saya. Itu supervisi, masuk ke kelas saya supervisi. Kemudian setelah supervisi, pengawas melapor hasilnya kepada Pak Indra. Nah, habis itu dapatlah teguran hari ini saya Pak Indra, begitu Bu Ida. Oh gitu Bu. Coba Bu Astuti ceritakan lebih detail lagi Bu. Ya, katanya pengawas,
laporan kepada Pak Indra, katanya saya mengajarnya nggak benar, Bu. Pak Indra langsung memanggil saya, terus menegur saya hasil dari laporan Pak Pengawas itu. Seperti itu, Bu. Oh begitu. Tadi kan Bu Astuti cerita nih, ada yang membuat Ibu sebal, Ibu sedih, pokoknya nggak nyaman gitu dari apa sih perkataan Pak Indra yang membuat Ibu sedih dan Ibu nggak suka gitu? Ya, saya merasa sedih, merasa galau, sebel gitu karena saya dianggap tidak bisa mengajar, Bu. Saya dianggap mengajarnya nggak benar karena saya tidak menggunakan buku teks, melainkan saya menggunakan referensi yang lain. Pikir saya dengan menggunakan referensi yang lain, itu wawasan anak jadi lebih luas. Terus kenapa saya nggak menggunakan buku? Karena saya sudah bisa menguasai buku itu. Nah, kan saya nggak salah, Bu. Tapi kenapa saya dianggap salah? Maka saya emosi lah, Bu, seperti itu. Sehingga pada saat pengawas menanyakan kepada saya agak sedikit tinggi nadanya. Akhirnya pengawas lapor seperti itu deh sama kepala sekolah, Bu. Oh begitu ya Bu. Tadi kan Bu Astuti udah cerita nih kenapa tadi Bu Astuti sebal ya. Nah sekarang boleh deh Bu Astuti cerita mengapa Bu Astuti merasa sedih. Ya iyalah, sedih lah Bu Ida. Pengawas marah sama saya. Pak Indra manggil saya dimarahin. Gimana saya nggak sedih? Ya otomatis saya sedih, Bu. Iya ya Bu, saya paham dengan kondisi Ibu. Saya pun akan melakukan hal yang sama kali ya Bu ketika jadi Bu Astuti. Merasakan hal yang sama, merasa sedih, merasa sebel, merasa ih ada sesuatu yang ganjel gitu ya Bu ya. Nah menurut Bu Iya, Astuti itu hal apa yang membuat Pak Pengawas marah sehingga melaporkan Ibu ke Pak Indra? kayaknya sih setelah saya pikir-pikir, mungkin Pak Pengawas itu marah karena tersinggung sama saya, Bu Ida. Karena kemarin pada saat pengawas tanya ke saya mengapa nggak menggunakan buku apa namanya, buku cetak seperti itu ya, buku-buku pegangan guru seperti itu. Kemudian saya menjawabnya, saya sudah menggunakan referensi yang lain. Saya nggak menjelaskan kepada pengawas kalau saya sudah menguasai buku teks itu, Bu Ida. Kemudian saya tetap disalahkan, maka saya agak sedikit emosi. Saya kemudian menjawab dengan agak tinggi nadanya. Di situ mungkin pengawas jadi tersinggung, Bu Ida. Terus kemudian melapor kepada kepala sekolah deh, saya kena jadinya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, menurut Bu Astuti, kalau waktu itu Ibu menjelaskan dengan cara yang baik nih, nggak marah-marah, nggak emosi, terus detail penjelasannya, maka Pak Pengawas tidak akan marah kali ya, Bu ya? Iya sih, saya yakin kalau saya kemarin menjelaskan dengan tenang seperti itu, pasti Pak Pengawas nggak marah dengan saya. Cuma saat itu saya terpancing emosi, Bu. Jadi saya agak keras ngomongnya. Habisnya selalu disalahkan, kenapa nggak pakai buku teks? Kenapa nggak pakai buku teks? Seperti itu. Dan saya juga salah, kenapa nggak menjelaskan dengan baik-baik seperti itu. Dan saya yakin kalau dengan tenang gitu pasti pengawas juga paham, Bu. Saya jadi nyesel nih. Oh iya Bu, kalau begitu sampai dengan hari ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk memperbaiki kesalahpahaman tersebut Bu? Saya kemarin sih setelah itu langsung WA Pak Pengawas. Saya langsung WA Pak Pengawas, tapi sampai saat ini belum dibalas, Bu. Jadi bingung banget nih, belum dibalas. Takutnya betul-betul marah sama saya. Mungkin Pak Pengawasnya sibuk Bu. Tahu sendirilah Pak Pengawas itu kan kegiatannya banyak. Mungkin lagi jalan-jalan supervisi ke sekolah yang lain Bu. Kita harus berpositif thinking ya. Semoga Pak Pengawas sebentar lagi menjawab WA Ibu dan menjawab dengan baik. Semoga Pak Pengawas memaafkan kesalahpahaman ini. Seperti Amin, amin. ya Bu, semoga kita berdoa saja Bu. Yang penting Iya, positive thinking ya Bu ya. iya, Iya, iya. iya karena positive thinking berasal dari hati. Semoga itu yang membuat kita bisa lebih nyaman lagi. Nah, selain itu Bu, apakah Bu Astuti sudah melakukan hal yang lain Bu? Sudah sih. Saya sudah apa namanya menghadap Pak
Pak Indra untuk menyampaikan alasan mengapa saya mengapa saya ditegur sama pengawas seperti itu. Saya menyampaikan sama Pak Indra kalau saya kemarin menggunakan buku referensi, tidak menggunakan buku teks. Tapi Pak Indra nggak mau tahu. Pak Indra berpegangannya sama Pak Pengawas, laporannya Pak Pengawas seperti itu, Bu. Oh gitu Bu. Kemudian apa yang akan Ibu jelaskan ke Pak Indra kalau mau ketemu Pak Indra Bu? Ya, sebetulnya saya mau menjelaskan dengan baik-baik sama Pak Indra, dengan tenang, biar tidak terjadi kesalahpahaman lagi seperti kemarin sama Pak Pengawas begitu. Saya menjelaskan dengan baik kalau saya menggunakan referensi itu karena saya sudah memahami buku teks, sehingga saya tidak menggunakan buku teks, melainkan dengan referensi, agar wawasan siswa semakin luas, tidak terpaku pada buku teks. Seperti itu, Bu Ihda. Oh begitu Bu. Menurut Ibu, mengapa Ibu harus menjelaskan lagi dengan cara yang baik Bu? Ya, karena pengalaman kemarin dengan Pak Pengawas, Bu Ihda, menjelaskan dengan agak sedikit emosi jadi salah paham deh. Saya nggak mau nanti dengan Pak Indra juga terjadi salah paham. Makanya saya pengen jelasin dengan baik-baik seperti itu. Oh baik Bu. Lalu apa yang akan Ibu lakukan agar Bapak Pengawas tidak marah lagi dengan Ibu? Rencananya nanti saya mau minta Pak Indra untuk menyampaikan kepada Pak Pengawas, minta maaf atas sikap saya yang kurang sopan kemarin, sekaligus menjelaskan alasan saya mengapa tidak menggunakan buku cetak atau buku teks. Karena kan kemarin laporannya berasal dari Pak Pengawas kepada Pak Kepala Sekolah, sehingga nanti yang meneruskan juga Kepala Sekolah kepada pengawas. Seperti itu, Bu. Kira-kira benar nggak kayak gitu, Bu Ida? Oh, bener banget Bu, bagus sekali cara Ibu itu. Menurut Ibu, siapa sih yang bisa membantu Ibu selain Pak Indra, Bu? Kayaknya saya butuh bantuannya Bu Dewi deh, Bu Ida. Karena kan Bu Dewi itu kan jagonya melobi kepala sekolah itu. Tata bahasanya bagus banget, sehingga pesan bisa tersampaikan seperti itu. Saya ingin belajar bagaimana cara menyampaikan argumentasi saya agar bisa diterima dengan baik seperti itu. Iya Bu, betul. Solusi yang tepat Bu. Nah, dari diskusi kita ini, apakah Bu Astuti bisa menceritakan kembali apa yang akan Bu Astuti lakukan selanjutnya, Bu? Ya, yang pertama saya akan menunggu WA dulu dari Pak Pengawas. Siapa tahu Pak Pengawas membalas WA saya. Betul kata Bu Ida, Pak Pengawas lagi sibuk sehingga belum membalas. Kita positive thinking ya Bu Ida ya. Ya, Kemudian yang kedua saya menghadap ke Pak Indra menyampaikan alasan saya dengan baik-baik, dengan tenang. Belum menghadap Pak Indra, saya tentunya mau minta bantuan Bu Dewi dulu untuk ditahu gimana caranya menyampaikan agar tersampaikan dengan baik yang akan saya jelaskan. Yang ketiga, tidak lupa berdoa. Baik Bu Astuti, apakah menurut Ibu Astuti masalah Ibu sudah terpecahkan sekarang Bu? Alhamdulillah sudah Bu Ida, atas bantuan Bu Ida. Jadi saya berpikir luas sehingga tidak seperti tadi galau seperti itu, sebel. Sekarang sudah punya solusi. Kayaknya udah ceria lagi nih saya. Wah, alhamdulillah, iya Ibu kelihatan ceria banget tuh, tambah cantik Bu kalau ceria Bu. Oke, kelihatan dari rona mukanya. Iya, baik Bu Astuti, selamat menjalankan langkah-langkah tersebut ya Bu. Saya yakin Bu Astuti adalah guru yang hebat, yang pandai mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Oke, terima kasih sekali. Saya juga makasih banget sama Bu Ida, teman curhat saya yang baik hati dan selalu memberikan jalan keluar bagi saya setiap ada masalah. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Baik, demikian Bapak Ibu, teman-teman semuanya, praktek coaching dari tim kami, tim 2 kelas 20F. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah menyaksikan praktek coaching kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian untuk menutup
praktek kami pada hari ini. Kami akan tutup dengan yel-yel yang kami miliki. PGP Maju bersama, sukses semua. Sukses semua. Cilacap Bercahaya. bercahaya. Baik, terima kasih. Semoga yang terbaik dan terindah selalu menjadi milik Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Bu Ida.